Jangan biar baik, karena kami percaya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam, salam. Saudara, tema kita di minggu ini adalah orang lumpuh yang ada di gerbang bait Allah. Bagi saudara yang tidak dapat tempat duduk bisa tetap di atas. Nah, saudara, orang lumpuh yang ada di gerbang bait Allah. Saudara, dengan subtema adalah penghalang untuk bisa lihat Allah bekerja. Saudara, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10 akan menjadi seri khotbah kita hari ini dan sore, dan minggu depan saya akan coba lanjutkan lagi di cerita yang sama. Saya mendapatkan berkat yang sangat luar biasa dari cerita ini. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Satu pertanyaan, mengapa orang lumpuh ini ada di bait Allah, kata Alkitab, tapi dia tetap lumpuh bertahun-tahun? Temukan jawabannya, mari kita lihat. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak kapan? Lahir, sehingga ia harus usung. Saudara perhatikan, tiap-tiap hari, perhatikan baik-baik saudara, tiap-tiap hari orang itu diletakkan di mana saudara? Di dekat pintu gerbang apa? Bait Allah. Saudara lihat, di bait Allah tapi tetap lumpuh, di bait Allah tapi tidak mengalami sesuatu. Hati-hati dengan kehidupan kekristenan yang siang malam ada di dalam kebaktian tapi tidak mengalami suatu jamahan Tuhan. Saudara adalah orang yang paling rugi di dunia. Nah, mari saya baca yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan berkata, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri dan berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kadang-kadang ada orang menyindir kami gereja karismatik, katanya dipenuhi roh kuda. Lalu apa yang terjadi dengan orang ini? Orang melompat itu tanda dia sukacita untuk memuji Tuhan. Orang tenang pun tanda bahwa dia sedang hening dengan Tuhan. Tidak ada satu metode yang jelas mengenai sikap kita beribadah kepada Tuhan. Orang mau lompat ke orang mau apa, itu urusan dia dengan Tuhan. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa saja duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takut dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, saya mundur, saudara dengan baik. Saudara tidak akan mengerti firman Tuhan itu dengan baik kalau saudara tidak ikut saya dengan baik. Jangan biarkan 1 menit pun lewat supaya saudara mengerti. Saudara lihat, ini adalah hari peringatan hari Pentakosta hari ini. Ya, 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan kalau saudara baca pasal 1 Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Pasal 2 dia mencurahkan Roh Kudus, dia mencurahkan kuasanya. Salah satunya ada dia mencurahkan apa? Kuasanya. Tapi pasal 3, dengar baik-baik, saudara dengar baik-baik, saudara tidak usah pengaruh yang lain. Pasal 2 ada kuasa Roh Kudus bekerja di antara para murid. Pasal 3 ada catatan orang yang ada di bait Allah, yaitu di Yerusalem, tidak mengalami kuasa Tuhan. Saudara dengar baik-baik, saudara baik-baik, ada korelasi. Mengapa di hari Pentakosta ada sebagian orang mengalami kuasa Tuhan, tapi di pasal 3 ada orang lumpuh yang ada di bait Allah itu, di Yerusalem itu, tidak mengalami kuasa Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, berhati-hati kalau gereja hanya dijadikan rutinitas. Anda datang duduk, diam, dengar firman Allah, Anda tidak dapat apa. Saya ingatkan saudara, jangan panaskan tempat duduk itu, tapi panaskanlah hidupmu dengan Roh Allah yang hidup. Mari kita beri tepuk tangan yang bersyukur. Saya bertanya, mengapa kuasa Tuhan sudah dikasih di pasal 2, tapi pasal 3 orang ini tidak mengalami? Mengapa kekristenan sudah rayakan berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun kalau boleh saya bilang, orang merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus dan kuasa Tuhan, tapi
tapi orang tidak mengalami kuasa Tuhan, ada pertanyaan besar. Pada ditemukan jawaban. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah saudara lihat korelasinya, sekarang saya mulai menghubungkan mengapa orang ini tidak mengalami kuasa Tuhan. Saya akan bikin khotbah seri ini, dan sore saya akan bicara tentang mengapa setelah orang begitu heboh-hebohnya bikin ibadah 10 hari. Orang karismatik suka bikin ibadah 10 hari, tapi setelah ibadah 10 hari, api itu hanya membakar mereka di 10 hari. Hari ke-11 padam dan mati. Nanti kita temukan di sore hari. Tapi saya mau bicara dari konteks ini mengenai mengapa akhirnya orang tidak bisa lihat kuasa Tuhan, padahal kuasa Tuhan baru saja. Kalau boleh saya sebut ini, kalau umpama pasal 1 hari pertama, hari kedua, dan atau hari ke-10 atau hari ke-11, maka sebenarnya hari ke-13 kalau boleh saya sebut, di hari itu orang lumpuh ini sudah disembuhkan. Saya menemukan 4 jawaban mengapa orang ini tidak bisa lihat kuasa Tuhan, padahal kuasa Tuhan sudah diberikan kepada mereka. 1, karena mereka tidak memiliki, atau dia tidak memiliki kehidupan rohani yang dalam dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, karena kehidupan orang Kristen hanya dangkal dan tidak mengalami dalamnya hubungan dengan Tuhan. Coba saudara tidak percaya, mari baca ayat yang ke-1. Saudara lihat ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Perhatikan baik-baik. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, waktu apa saudara? Waktu sembahyang, waktu doa, waktu cari Tuhan, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes kemana? Ke bait Allah. Tapi perhatikan orang ini. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Namanya Gerbang Indah bagus untuk meminta sedekah kepada orang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Kenapa saya menyebut kekristenan tidak bisa lihat kuasa Tuhan? Orang percaya tidak bisa lihat kuasa Tuhan. Kenapa jemaat hari-hari ini tidak bisa lihat kuasa Tuhan? Karena 1, tidak ada kedalaman rohani. Mengapa saya sebut sebagai poin ini sebagai tidak ada kedalaman rohani? Karena Alkitab berkata dia hanya ada di gerbang, dia hanya ada di halaman, dia tidak pernah masuk untuk menjumpai Allah yang ada di dalam bait Allah itu. Itu sebabnya dia tidak mengalami sesuatu. Dalam kehidupan Anda, kalau Anda hanya sekedar datang, lihat lagu, nyanyi, lalu Anda hanya sekedar dengan firman Allah, tanpa dalam dengan Tuhan, Anda tidak akan dapat sesuatu dari Tuhan. Sekali lagi saya menjelaskan, di dalam bait Allah atau tabernakel bait Allah, saya selalu bilang ada apa? Ada halaman, ada ruang suci, dan ada ruang suci. Saudara-saudara, orang yang hanya ada di halaman tidak pernah bisa ketemu Allah di situ. Itu dalam sisi jasmani. Yang kedua, sampai pada ruang suci, dia hanya sebagai korban, artinya mempersembahkan korban. Itu sebabnya pujian penyembah kita. Tapi tidak sampai di situ. Mereka harus masuk sampai di yang paling dalam, yaitu apa? Ruang maha suci. Di ruang maha suci ada tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu nanti hadirat Allah di situ. Jadi banyak orang hanya di halaman. Orang halaman itu begini. Datang ya main-main dengan firman Tuhan, main-main, nyanyi main-main. Yang kedua ada sungguh-sungguh, tapi sebelum sampai dalam, sampai berjumpa dan mengalami Tuhan di dalam hadirat. Jelas Alkitab bilang, kenapa dia tidak mengalami kesembuhan, mujizat dan kuasa Tuhan? Karena dia tetap ada di gerbang. Mungkin kita ada di dalam ruangan, tapi hati kita di gerbang. Mungkin kita ada di dalam ruangan, hati kita di gerbang. Saya selalu bilang, kita ini kan punya hati banyak kali di gerbang. Pendeta khotbah sedikit lama, hati kita sudah mulai gerbang dan terbang. Khotbah berani lama, kita hati sudah di gerbang dan terbang. Mengerti maksud saya? Gerbang itu hanya di halaman, tidak mau masuk. Hati mau tinggalkan di situ. Hati mau tinggalkan di dapur. Dan duduk-duduk di situ, otakmu hanya pikir kompor Sumati belum. Karena hatimu ada di sana, di gerbang sana. Duduk di situ dengar firman Tuhan, hanya mulai dia. Lalu ini kan janji dengan pebisnis yang lain. Itu yang saya sebut sebagai gerbang. Beberapa orang duduk di sini lalu pikir-pikir, ada Tuhan atau musuh janji jam 11 ada di Campung berbaik tua belum berhenti. Itu di gerbang. Tidak ada kata amin. Makanya menyentuh kita pagi hari ini. Kenapa kita tidak bisa lihat kuasa Tuhan? Karena selalu kita ada di gerbang, di halaman, dan tidak pernah mau masuk lebih dalam hadirat Allah.
tetap lumpuh. Saya tulis di sini, kedangkalan rohani tandanya hanya sekedar beribadah tanpa kesungguhan, tanpa hati, dan tanpa penyerahan diri. Hanya di halaman, tidak masuk ke dalam bait Allah. Dalam konteks tabernakel di dalam itu, atau bicara tentang rumah, atau bicara tentang ruang Maha Kudus, disitulah Allah hadir. Kalau saudara lihat yang kedua, mengapa dia tidak mengalami kuasa Tuhan? Karena yang kedua hanya lihat orang lain, menonton orang menyembah, menonton, menyaksikan orang lain mengalami kuasa Tuhan. Anda tidak percaya, coba lihat ayatnya, kembali pada ayat 3, mundur ke ayat 3. Ketika orang itu apa? Orang itu apa? Melihat apa? Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, hanya nonton. Berapa banyak orang hari-hari ini hanya bisa nonton orang mengalami kuasa Tuhan, dia sendiri tidak mengalami kuasa Tuhan. Datang ke gereja bukan untuk lihat orang lain, bilang sama Tuhan, saya mau alami. Seperti kata lagu, kalau orang lain Tuhan tolong, saya juga. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan menonton. Kita sering nonton di video orang mengalami kuasa Tuhan. Jangan nonton. Jangan nonton. Tapi jadi orang yang mengalami langsung. Caranya masuk lebih dalam, jumpa Tuhan, alami Tuhan, dan kuasa Tuhan dicurahkan. Ada amin. Gereja hari-hari ini kehilangan kuasa karena mahal. Ibadah hanya sekadar kulit, bagian halaman, dan tadi saya bilang bagian gerbangnya. Tidak masuk kepada inti, yaitu menyembah Allah, menghormati Allah, dan sungguh-sungguh datang kepada Dia. Saudara lihat orang yang datang kepada Yesus, siapapun yang datang pada Yesus dalam catatan Alkitab, selalu ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam diri mereka. Kalau begitu, gereja bukan bicara Anda ketemu pendeta, gereja bukan bicara Anda ketemu siapa di sini, gereja Anda bicara tentang Anda ketemu Tuhan Yesus. Pemuda dengar, Tuhan mau mengerjakan perkara-perkara luar biasa, tapi Tuhan mau Anda mengalami sesuatu yang dalam dengan Tuhan. Sebab tanpa engkau mengalami sesuatu yang dalam dengan baik, engkau tidak hanya akan melihat perkara-perkara kulit, perkara-perkara luar dari diri saudara. Akibat dari orang model ini, lanjut lagi, akibat dari orang model ini, maksudnya orang yang tidak dalam rohaninya, tidak dalam hubungannya dengan Tuhan, hanya dangkal. Saudara-saudara, akibat dari orang model seperti itu adalah satu, tidak merasakan kuasa dan kehadiran Tuhan. Makanya tidak heran ada orang bilang ini, oke, gila-gila sah, orang itu. Saya antar bapak doa dia menangis kayak orang gila. Anda tidak tahu apa yang dia alami. Saya yakin, saya juga setuju bahwa tidak selamanya orang rasakan tanda dari Tuhan harus nangis. Tapi maksud saya ada tanda minimal Anda berjumpa dengan Tuhan. Ada orang tanda dia ketemu Tuhan, dia rasa damai luar biasa. Ada orang dia ketemu Tuhan, dia rasa hadirat Tuhan luar biasa. Setiap kita merasakan kehadiran Tuhan beda-beda. Pertanyaannya, kalau saudara tidak rasa apa-apa, itu yang menjadi masalah. Sehingga tidak heran Anda jenuh dengan gereja, Anda jenuh dengan kebaktian, karena dangkalnya kehidupan rohani saudara. Ada amin. Yang kedua, tetap lumpuh, alias tidak bisa buat orang lumpuh itu tidak bisa berjalan, tidak bisa move on, tidak bisa maju. Berapa banyak orang dalam gereja bertahun-tahun ikut Tuhan tapi tidak maju-maju juga. Tetap di situ rohaninya, tidak pernah maju, tidak pernah serius, tidak pernah sungguh-sungguh, main-main dengan Tuhan, main-main dengan dosa, tetap di situ. Yang ketiga, saudara lihat dari konteks ini, jadi pengemis. Pengemis itu artinya apa? Peminta tapi tidak dapat. Kan dalam konteks itu kan Petrus bilang, lu mau mengemis, lu tidak dapat apa-apa dari saya. Banyak orang tidak bisa mengalami kuasa Tuhan karena kedangkalan rohani tadi. Akibatnya jadi pengemis, minta tapi tidak pernah dapat. Minta Tuhan jawab doa tapi Tuhan tidak pernah kasih. Kenapa? Karena dangkalnya sebuah kehidupan rohani. Ada pertanyaan mungkin Anda kritis berkata, mengapa harus dalam rohani baru Tuhan bisa memberikan kuasa atau memberikan pertolongannya? Selalu saya bilang, kedangkalan rohani, lalu Anda menerima berkat dengan kedangkalan rohanimu, kedangkalan rohanimu selalu membunuh hidupmu. Saya sudah bilang ulang-ulang. Contoh saya bilang, kalau orang pegang uang, orang takut Tuhan pegang uang itu akan dia pakai untuk usaha, kasih makan istri, anak, betul ya? Betul ya?
lalu kasih pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kedangkalan rohani, dia dapat uang bikin apa? Yang mana kata selingkuh, bayar istri orang, bayar pokoknya melakukan hal-hal jahat. Kenapa? Karena kedangkalan rohani. Sudah mengerti saya titik ini? Tuhan hanya mau kasih sesuatu yang dahsyat apabila kedalaman rohanimu makin kuat. Bangunan ini akan dibangun. Makin dalamnya dia ditanam, makin kokoh bangunan ini. Sehingga bahan-bahan bangunan nanti naik di atasnya. Batu, keramik, atap, seng, kayu, besi akan naik di atas. Tapi tidak merobohkan gedung itu sendiri. Kenapa? Dasarnya dalam. Berkat tidak akan menghancurkan hidupmu kalau rohanimu dalam. Sekali lagi, berkat tidak akan menghancurkan hidupmu kalau kerohanianmu dalam. Dan Allah tidak akan mempercayakan sesuatu yang besar kalau engkau tidak hidup dalam hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ada aneh. Ada aneh. Saya berharap saudara buka hati. Pagi ini saya coba buka untuk saudara sesuatu yang luar biasa untuk kita sekalian. Pada ayat ketiga, orang itu hanya nonton. Tak usah nonton orang menyembah. Maaf, banyak kali saya lihat orang lagi menyembah Tuhan. Ada pengamat-pengamat, dia menyembah mulu bengkok. Saya pun teman satu, dia suka praktek orang menyembah. Habis kebaktian pasti dia praktek. Tadi lu waktu menyembah, lupa mulu, lupa bibir ini, tak tarik di bawah. Ada dia berkata, woi terakhir bubu menangis itu, ingus malele banyak. Itu namanya kekristenan penonton. Tapi kita tidak menonton. Kita mau alami langsung kuasa Tuhan. Kita mau alami jamahan Tuhan. Kita mau alami sendiri hadirat Allah. Yang kedua, mengapa orang ini lumpuh bertahun-tahun ada di bait Allah tapi tidak mengalami kuasa Tuhan? Dengar, ini bagaikan orang yang kelaparan atau tikus kelaparan di lumbung padi. Saya masih ingat waktu saya masih kecil dengan poin 2 ini. Papa saya taruh beras di tempat beras. Di depan kami ada kios, itu jual macam-macam. Ya kalau saudara pergi ke rumah saya ada semen bekasan itu di kios besar dulu. Jual gula, jual kue, jual macam-macam. Tapi bisa tengah malam saya kelaparan. Saya baru ingat mengapa saya lapar. Ada makanan, bukan tidak ada makanan. Ada kue di bisa. Akhirnya papa saya menangis, dasar saya masih kecil. Saya menangis, bapak saya bilang, kenapa lu? Lapar. Lalu bapak saya ambil pisang goreng kasih makan. Ada pisang goreng, di dapur ada makanan. Rupanya saya baru sadar bahwa kenapa waktu semalam saya lapar. Saya main bola, dan ketika saya main bola pulang sudah malam. Pada waktu malam tidak sempat mandi, tidak sempat cuci kaki, langsung tidur. Akibatnya saudara tahu tenaga sudah habis, bensinnya sudah habis waktu berlari-lari main bola. Dan ketika saya terbangun malam harus kelaparan luar biasa. Anda pernah lapar? Lemasnya luar biasa. Jangankan mau bersuara, angkat tangan saja susah. Betul ya, waktu lapar ya. Makanya suara saya, waktu bapak saya, kenapa lu? Hampir tidak terdengar. Bukan karena tidak ada makanan, tapi saya tidak ambil inisiatif untuk mendapatkan makanan. Demikian saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Poin kedua, kesalahan kedua daripada orang ini tidak bisa mengalami kuasa Tuhan. Pada pasal 2, Roh Kudus baru dicurahkan saudara-saudara. Pasal 2, karena saat yang kedua, karena dia menaruh pengharapan yang salah. Orang tidak bisa mengalami kuasa Tuhan karena mereka menaruh pengharapan yang salah. Apa maksudnya? Saudara tenang, saudara dengar baik-baik. Kita baca ayat yang ketiga. Kembali pada ayat ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia minta apa? Ia minta apa? Saudara lihat, Petrus dan teman-teman masuk ke bait Allah. Untuk apa? Menjumpai Allah. Tapi orang ini beda. Dia lihat dari sisi yang lain. Dia datang ke bait Allah untuk apa? Untuk meminta sedekah. Jadi ada dua pengharapan dia, yaitu pengharapan pertama saya sebut sebagai pengharapan kepada manusia, dan yang kedua pengharapan kepada harta benda, yaitu sedekah. Kita lanjut ayat yang ke-4, 5, dan 6 supaya saudara makin paham. Perhatikan baik-baik, saudara, saya minta tolong saudara itu baik-baik. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, lihat pada kami.
Waktu mereka lihat, dia lihat kepada Petrus, apa yang terjadi? Ayat 5 menjelaskan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Pertanyaan saya, dapat tidak harapan ini? Tidak, kan ayat 6 berkata, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Sekali lagi, ini bukan bicara harta, ini bukan bicara kemampuan Petrus. Karena ayat itu berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Apa artinya? Petrus sedang bilang gini, aduh kelihatan lu pengharapan ini tahunya salah. Pertama lu harapan saya kan hamba Tuhan, tumpang tangan jalan, tumpang tangan buta lihat. Salah, saya tidak bisa, Yesus yang bisa. Yang kedua, oh ternyata lu mau cari uang, mau cari berkat saja. Salah, saya tidak punya. Yang lu harus tahu pengharapanmu adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Kalau saudara datang ke sini, kalau saudara berpikir, saya berharap habis itu gembala tumpang tangan saya lumpuh, saya berjalan, Anda tidak akan dapat. Pendeta sebesar apapun tidak. Kalau Anda datang supaya saya tumpang tangan, supaya Anda dapat pekerjaan, itu baik. Sebagai hamba Allah saya akan mendukung saudara. Tapi berharap bahwa saya bisa buat mujizat untuk Anda dapat pekerjaan, Anda salah. Yang bisa memberikan jawaban dalam hidup saudara Tuhan Yesus. Makanya saya paling jengkel kalau ada orang berkata, wow pendeta kami luar biasa. Beda. Hati-hati. Hati-hati. Tidak ada pendeta yang beda. Yang beda itu kalau ada Yesus di dalam. Ada amin. Tidak ada pengkhotbah terlalu hebat kalau tidak ada Yesus di dalam. Saya baru mendengar kita perlu mendoakan banyak, termasuk saudara doakan saya sebagai gembala. Saya sangat miris dan sedih karena hari-hari ini pendeta-pendeta yang kita lihat besar-besar di NTT ini lagi jatuh. Saya ngeri sekali. Kiranya ini mengembalikan motivasi kita yang luar biasa, bahwa hidup kita jangan pernah tonjol hidup kita. Kalau sudah tonjol, itu berarti kejatuhan sedang menunggu Anda. Saya dengar suatu nama yang saya tidak pernah pikir bahwa itu masuk di otak saya, bahwa orang itu juga sedang jatuh di dalam dosa. Pada waktu saya dengar salah satu nama itu, saya betul-betul kaget dan saya bilang tidak mungkin. Dia berkata, Bapak, saya bisa kasih tahu faktanya. Kalau ini benar terjadi, betul kata firman Allah, jangan taruh pengharapanmu pada siapapun. Saya jelaskan tentang dua hal tadi. Pengharapan orang ini manusia dan harta benda. Mari saya jelaskan apa itu harta benda, apa itu manusia. Dua hal yang kita sering andalkan manusia modern di zaman modern ini adalah satu, manusia. Saudara lihat ini, satu, manusia. Siapa manusia itu? Dia bilang apa tadi Petrus? Lihat pada kami. Pada waktu orang ini disuruh lihat pada Petrus, dia punya harapan, ini orang yang tepat, ini pasti punya uang banyak karena mereka sering buat mujizat, mungkin menyertai Yesus dan sebagainya. Nah, saudara lihat pada kami itu bicara tentang manusia. Manusia itu bicara tentang Petrus dan teman-teman. Petrus dan teman-teman bicara tentang siapa? Anak kepada orang tua. Halo, Anda salah kalau Anda taruh harapanmu sebagai anak kepada orang tua. Kita boleh orang tua kasih makan, kasih minum, kasih sekolah, tapi dia bukan harapan satu-satunya. Kenapa saya bilang gitu? Berapa banyak orang kecewa, anak muda kecewa dengan Tuhan gara-gara selama ini dia kuliah, bapaknya bisa kasih uang kuliah, bapaknya bisa beli mobil, bapaknya bisa kasih harta, tiba-tiba serangan jantung, dia kecewa dan dia berkata, seandainya bapak saya tidak meninggal, saya tidak mungkin susah hari ini. Itu yang saya sebut, kalau engkau punya harapan kepada orang tuamu akan hilang harapan itu sendiri. Mengerti maksud saya? Jangan bangga kalau saya bilang, oh bapak saya kaya. Oh, hati-hati. Jangan pernah bangga dengan orang tuamu, tapi berandalkanlah Tuhan. Yang kedua, orang tua jangan dulu di situ, masih banyak di situ. Orang tua kepada anak terbalik kadang-kadang. Kita bilang, saya sekolahkan kamu baik-baik. Ingat, kalau kamu sudah besar jangan kawin buru-buru. Semakan bapak dan mama dahulu. Ternyata setelah dapat kerja dia kawin lebih dahulu daripada menyenangkan. Kecewa. Pengharapan pada manusia buyar, kecewa. Yang ketiga, sahabat jemaat kepada hamba Tuhan. Ada waktu
saya tahu bahwa pada waktu Seroja dan COVID, sisi lain kami hamba Tuhan, saudara, saya yakin saudara harapkan ketika saudara sakit, saya bisa berkunjung kepada saudara, mendoakan saudara. Tapi COVID membatasi saya dan Anda. Saya bisa mengecewakan Anda. Betul. Ketika Anda ada masalah, tiba-tiba Bapak, saya perlu Bapak, tiba-tiba saya ada urusan, itu bisa mengecewakan Anda karena pengharapan Anda salah. Pengharapan kita pada Tuhan. Itu sebabnya saya paling tidak suka mengkultuskan, dan akhirnya kita jadi kecewa dengan hamba Tuhan karena terlalu mengkultuskan. Saya tahu ada beberapa gereja yang terlalu memberi hormat berlebih kepada hamba Tuhan. Saya bisa paham bahwa hamba Tuhan itu penuh karisma dan karunia. Tapi dengar, ada titik di mana Anda akan kecewa karena pengharapan Anda salah. Yang berikut, masyarakat kepada pejabat, ini berlaku semua. Bukan hanya orang lumpuh ini, kita. Berapa banyak orang sedang teriak hari ini? Seroja, Seroja, Seroja. Apa? Atap rumah pergi. Ya, bukan hanya istri yang pergi, saya juga pergi dari rumah Anda. Kalau kita berpikir, oh ada bantuan dari presiden lewat pemerintah kota, pemerintah provinsi, kok sampai hari ini belum turun? Sampai subuh. Saya sudah bikin nota lengkap, suserakan datang nama semua, sampai hari ini belum ada. Yang lebih saya dengar lebih parah adalah ternyata mereka yang sayangnya di atas 30 yang dapat, jadi yang 2 maaf, mimpi. Kalau pengharapan kita pada manusia termasuk pemerintah, kecewa. Katanya Indonesia adalah bineka, berbeda-beda, bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi satu. Tapi gereja dibakar, gereja ditutup, diam 1000 bahasa. Ini apa artinya? Kita bisa kecewa dengan orang-orang, manusia, pemerintah. Kita pikir ini bank terbaik, kasih masuk di situ. Kita pikir ini asuransi terbaik, kasih masuk di situ. Pas sakit klaim, tolong saya sakit, mana dananya, katanya untuk asuransi kesehatan. Maaf Bapak, rasanya Bapak tidak masuk dalam persyaratan untuk dapat klaim. Seberapa banyak orang ada bawahan kepada pimpinan. Kita berharap dapat pimpinan yang bisa mempromosikan kita, tapi bukan hanya dia tidak bisa mempromosikan kita, menjatuhkan kita ada. Itulah yang manusia. Anda akan kecewa ketika Anda menaruh harapanmu pada manusia. Sama lagi, suami istri. Istri mengatakan, saya kecewa Bapak, beta kawin kan, beta jadi terlalu baik, terlalu baik. Setelah kawin bahwa dia membaik sudah pergi Bapak, kecewa. Istri kepada suami, suami kepada istri. Apalagi ini yang paling saya tidak suka, bodohnya kita berpengharapan pada manusia yang disebut sebagai orang pintar namun bodoh. Apa itu? Dukun. Heran zaman ini orang masih percaya dukun. Heran, saya heran orang masih percaya dukun. Ya, ada satu apa Facebook saya baca dan saya tertawa-tawa juga. Seorang istri mengatakan, Lumpi Kalimantan kerja di sana, minum lalu, minum sopi, minum mabok, mati, lalu lu bilang orang bikin sendiri. Saya agak lucu lihat orang bikin. Tapi bukankah kita juga sering melakukan hal bodoh seperti ini? Berpikir bahwa suami kita dia pergi kerja, pasti saya hidup lebih baik. Kecewa. Ada apa? Kalau dua hal yang tadi yaitu, saudara-saudara, yang kedua, apa itu harta? Tadi digambarkan sebagai apa? Emas, bukan emas ya. Tadi dikatakan apa? Apa kata benda yang digunakan oleh Petrus? Perak dan emas, bicara tentang harta. Yang kedua, pengharapan kita yang salah adalah harta. Apa itu harta?
dua hal yang diadakan. Yang kedua, harta benda atau apa yang kita miliki, emas dan perak dalam bahasa itu tadi. Bicara tentang apa? Warisan. Kalau Anda pikir harta itu berupa warisan bisa menolong Anda salah besar. Karena berapa banyak orang tua punya harta, tiba-tiba saya kenal satu keluarga, saya kenal jelas keluarga itu, punya tanah di mana-mana, punya usaha di mana-mana. Tapi ketika melakukan bisnisnya gagal, saudara tahu, itu seluruh tanah yang dia punya jual dan dia keluar dari rumah tidak bawa satu apapun. Saya sudah menemukan dua orang yang kayanya, ya bagi saya itu kayanya luar biasa, tapi sekarang hidup lunta-lantu. Apa artinya? Warisan tidak juga menjadi. Ada warisan itu perlu, ya saya sendiri dapat warisan, kami laki-laki dapat warisan, tapi bukan berarti bahwa warisan salah. Maksud saya adalah kalau warisan jadi andalanmu sebagai harta bendamu yang kau andalkan, satu waktu kecewa. Maaf, saya harus meluruskan. Anda setuju atau tidak? Ada sebuah budaya di NTT yang tidak sejajar, yaitu budaya membagi warisan. Apalagi orang rote seperti kami, yang boleh dapat itu adalah laki-laki, perempuan tidak, karena dianggap tidak melanjutkan faham. Satu sisi saya pikir ada baik ya, karena supaya bisa lanjutkan, karena supaya juga yang suami ambil, bosong juga ambil, tidak berdeo-berdeo. Tapi maksud saya adalah kita bisa kecewa, pembagian bisa tidak merata. Berapa banyak sekarang saudara-saudara perempuan naik ke pengadilan untuk tuntut saudara laki-laki, berapa banyak kali ini, dan terjadi bunuh-bunuhan. Warisan jadi pengarang. Saya berdoa kalau bisa saya punya berkat, kalau Tuhan sayang saya kasih berkat. Saya bisa, kalau bisa 3 anak, saya bisa kasih mereka hadiah tanah biar kecil juga, bangun kamar mandi saja banyak. Maksud saya adalah minimal ada. Jangan sampai orang bilang kasih tinggal barang itu anak-anak, betul ya? Ada boleh. Kalau yang kedua, sudah jangan terlalu banyak di warisan. Deposito. Ada orang pikir kalau deposito isi banyak di bank pasti aman. Berapa banyak orang bersaksi ketika punya uang habis ketika di masa tua, berobat kemana-mana dan habis. Itu fakta yang sekarang ini terjadi. Fakta. Duit banyak tapi habis. Saya dengar satu video dari seorang anak Tuhan di kota-kota. Dulu dia kaya luar biasa, habis.